Biro Hukumnya. Iya, Pak. Oh, Biro Hukumnya, Pak. Kementerian Tenaga Kerja. Hadir Pak, izin Pak. Oh, siap Pak Markus. Siapa Pak? Siapa Pak? Jadi ini apa namanya, di tempat kami sudah hadir namanya dari kami sendiri Direktorat apa namanya pengembangan perbankan, pasar keuangan dan pembiayaan lainnya, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. Kemudian dari Biro Hukum kami juga sudah ada hadir juga Bu Pipin. Kemudian juga apa namanya teman-teman internal. Nah ini kalau dari OJK sudah ada Pak Aat nih. Makasih banyak Pak Aat, Pak Fitra, Pak Aat, dan teman-teman yang lain ya. Ya, makasih banyak Pak. Berkenan nih undangan mendadak. Mohon maaf Bapak. Ya Pak Fitra. Siap. Mohon izin, apakah kalau dari OJK masih ada yang ditunggu Pak? Atau bisa kita mulai Bapak? Nanti atau Mbak Rinda dari kawan-kawan yang terundang sudah hadir. Oke, baik, masih ditunggu ya Pak Ad ya. Iya, sudah ada Bu Andina ya dari DPPP ya. Sudah cukup. Oke, gimana Bu? Yang lainnya nanti menyusul. Ya, nanti yang lainnya nanti akan menyusul. Silakan Pak. Oh ya, baik Bu Tanti, terima kasih. Kemudian dari Kementerian Tenaga Kerja, apakah masih ada yang ditunggu? Saya dari Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing sudah ada Pak. Siap Bu Yanti. Terus, sebentar tadi saya cek lagi ya. Berarti yang belum tinggal dari Direktorat Setdirjen ya, Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja ya. Mungkin bisa kita mulai ya Bapak Ibu ya. Mohon izin. Ya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas perkenaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberikan umur untuk dapat hadir di rapat pagi ini. Kemudian kami juga mohon maaf rapatnya sangat mendadak, tapi kami yakin dari tim juga sudah berkoordinasi sehingga harapannya Bapak Ibu sudah sedikit banyak terinformasi tentang agenda rapat di pagi ini. Kami juga sampaikan bahwa Ibu pimpinan kami ya, Ibu Suska, Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan dan Pembiayaan lainnya, atau kita singkat DIT P4, itu regret ya, mohon maaf sekali, sebetulnya beliau ingin sekali untuk hadir dan memimpin rapat di pagi ini, tapi bersamaan waktunya ada penugasan lain yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau menugaskan kami untuk dapat memimpin atau memanage ya di rapat pagi ini. Selamat datang Pak Irfan, sepertinya tadi saya lihat Pak Irfan dari OJK ya. Terima kasih kehadirannya. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak
Mas tadi sempat freeze ya? Halo? Ya, sudah dengar. Ya Pak, kita tapi hilang suaranya Pak Fitra. Oh ya, terima kasih Pak Aat. Ya, makasih Pak Aat kehadirannya beserta tim, Bu Tanti, dan tim juga Pak Irfan Sanusi Sitanggang beserta tim, ada Fitra Sawal ya, semua dari OJK. Kemudian juga terima kasih dari Bu Yanti, Pak Markus dari Kementerian Ketenagakerjaan, dan juga sejajaran ya. Kami mohon maaf awal belum saling mengenal. Sebelumnya kami perkenalkan diri. Nama saya Fitra Suyatno, saya analis kebijakan di DP 4 Kementerian Keuangan ya, DCSPSK Kementerian Keuangan. Nah, kami ditugaskan antara lain untuk menangani yang pembiayaan lainnya. Jadi tadi mungkin sempat ada pertanyaan apa sih UJP itu, usaha jasa pembiayaan itu isinya adalah perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, usaha gadai, dan juga P2P lending ya. Kalau nama lengkap P2P lending yang sudah cukup panjang ya. Jadi mungkin kita lebih mudah aja pinjaman daring atau P2P lending gitu ya, kita supaya lebih mudah untuk nanti berdiskusi. Nah, mungkin dari surat sudah Bapak Ibu terima. Ini ada beberapa, mohon maaf ada yang terlewat mungkin dari Biro Hukum kami juga sudah hadir tadi Bu Titin beserta tim. Dari Inspektorat Jenderal apakah sudah hadir juga ya? Biasanya Pak Anton atau jajarannya mungkin belum ya? Mungkin nanti akan menyusul. Jadi ini sebetulnya terkait dengan kami akan melakukan pembahasan tentang ketentuan tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing pada penyelenggara usaha jasa pembiayaan. Lanjut Mbak. Nah, ini Kementerian Keuangan menjadi pemerangkarsa untuk penyusunan RPP, rancangan peraturan pemerintah tentang kepemilikan asing pada penyelenggara UJT. Nah, ini merupakan amanah di Undang-Undang P2SK pasal 109 ayat 4 yang Undang-Undang nomor 4 ya, tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 4 juga sama di 2026. Nah, ini ayat 4 tersebut menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E dan kepemilikan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, amanah ini ada beberapa tujuan ya pengaturannya, dan sekarang sudah masuk ke Proksun 2026. Artinya sudah masuk ke di PP 37 ya 2026 ya, sudah menjadi peraturan yang harus diselesaikan di tahun ini. Nah, tujuan pengaturannya antara lain adalah ini sovereignty untuk menentukan persentase kepemilikan asing usaha jasa pembiayaan di pemerintah ya. Ini seperti juga di sektor perbankan, sektor perasuransian, dan perusahaan efek. Kemudian masuknya usaha jasa UJP asing ini juga dimaksudkan untuk mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang prioritas. Ini juga mengisi kekosongan regulasi karena memang mandatnya ada di pasal 109 walaupun sudah ada POJK-nya ya. POJK sudah ada, kalau nggak salah POJK berapa ya, 46 ya, untuk PP, untuk perusahaan pembiayaan, modal ventura, dan P2P lending. Itu sudah ada, tapi memang karena mandatnya adalah di peraturan pemerintah, nanti kalau memang tidak ada perubahan atau ada perubahan ya mungkin akan disesuaikan POJK-nya. Kemudian mengisi ceruk bisnis aktivitas bullion yang belum optimal digarap oleh lembaga jasa keuangan dalam negeri. Nanti ada sedikit cerita bahwa aktivitas bullion ini sudah di launching ya oleh Bapak Presiden di tanggal, kalau saya tidak salah, di bulannya Februari 2025 ya, dengan istilah dari beliau adalah bank bullion. Nah, ini suatu suatu aktivitas untuk penyimpanan emas, kemudian juga
ya tabungan emas, perdagangan emas, terus vaulting emas, kemudian juga ada juga satu lagi apa ya? Ada 4 ya, saya agak lupa yang satu. Nah, itu apa namanya? Penitipan emas ya. Nah, itu selama ini berdasarkan kajian dari PT Pegadaian dan juga dari McKinsey di tahun 2022-2023 itu terindikasi bahwa emas yang ada di masyarakat itu sekitar 1.800 ton perkiraan. Kemudian produksi emas, tambang emas di Indonesia adalah sekitar 120 ton per tahun. Nah, hal tersebut masih sangat sedikit yang dimonetisasi masuk ke sektor keuangan. Dan kalaupun ada yang dimonetisasi, ya sebenarnya sudah lumayan ya, tapi masih kapasitasnya itu masih sangat terbuka luas karena yang sudah berizin OJK yang mendapat izin untuk melakukan usaha bulian itu baru 2, yaitu PT Pegadaian dengan aset sekitar 120 triliun ya, kemudian dari PT BSI 400 triliun. Nah, kalau kita lihat tadi 1.800 ton emas, potensinya itu kalau misalnya dikurs dengan, atau ya dikonversi dengan emas, harga emas sekarang bisa lebih dari 3.000 triliun. Nah, ini menjadi apa namanya suatu potensi yang tentu ketika kita buka juga untuk asing, ini akan menjadi apa namanya dapat mempercepat aktivitas bulian ini supaya mendorong perekonomian nasional. Lanjut. Baik lagi ya kayaknya. Oke. Nah, ini tadi kami sampaikan ya di awal ya bahwa usaha jasa pembiayaan terdiri dari perusahaan pembiayaan, modal ventura, infrastruktur. Nah, ini yang cukup panjang ya, layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, LPBBTI atau P2P lending lah kita supaya lebih mudah. Kemudian perusahaan usaha gadai sama skema pembiayaan lainnya. Ini mengantisipasi jika muncul jenis-jenis pembiayaan baru di masa yang akan datang. Nah, kondisi saat ini memang sektor usaha UJP ini perkembangan cukup beragam. Jadi yang paling apa namanya tumbuhnya paling pesat mungkin P2P lending ya. Tapi kalau dari sisi aset dan juga dari sisi pembiayaan mungkin perusahaan pembiayaan lah yang paling besar. Tapi kalau dari pertumbuhan memang B2B lending yang sangat apa namanya progresif. Kemudian beberapa subsektor dana modal ventura mungkin sedikit ada pelambatan, tetapi secara umum juga mengalami apa namanya kinerja yang positif. Lanjut. Nah, ini kebutuhan pengaturan ini sebetulnya saat ini seperti Bapak Ibu ketahui ya bahwa untuk menyusun suatu peraturan itu tidak bisa hanya menyampaikan bahwa oh ini sudah menjadi amanah dari undang-undang. Jadi semua pihak yang sebagai pemrakarsa dari pemerintah itu harus menyampaikan argumen-argumen yang kuat kenapa peraturan tersebut diperlukan, melewati berbagai berbagai seleksi ya, berbagai pihak dari Bappenas, kemudian Kementerian Hukum, kemudian Kemensetnek. Nah, alhamdulillah untuk RPP UJP ini berhasil masuk ke Proksun di 2026 ini. Nah, beberapa hal yang menjadi poin-poin utama adalah ini Indonesia memiliki potensi yang jauhnya sangat menarik bagi investor asing. Nanti kita tunjukkan ada beberapa calon investor yang mungkin sudah melakukan penjajakan ke OJK ya. Kami dapat datanya juga dari OJK. Nanti bisa kita kita lihat bahwa itu sangat menarik dan kalau tidak segera kita tangkap ya peluang-peluang tersebut, mungkin mereka akan berpindah memilih ke negara lain. Nah, pangsa pasar kita kalau dibanding secara penduduk ya ada 285 juta penduduk, tapi tentu yang dewasa dan lain sebagainya
tetap masih suatu pangsa pasar yang sangat menarik untuk investor-investor asing, termasuk bagi usaha jasa pembiayaan yang ada kepemilikan asingnya. Kalau di ASEAN kita itu jumlah penduduknya atau pangsa pasarnya 41,8% ya, dibanding dengan negara-negara yang lain. Khusus untuk UMKM bahkan luar biasa, ada sekitar 54 juta unit di Indonesia, sedangkan yang paling dekat kalau saya tidak salah adalah Vietnam, itu sekitar 1,8 juta. Artinya suatu peluang besar di Indonesia ini untuk bisa menjadi pangsa pasar, sehingga tidak heran kalau negara-negara lain, perusahaan asing itu juga menyatakan minatnya ya, khususnya untuk masuk ke P2P lending, ke usaha bulian dan lain sebagainya. Kemudian di RPP ini tidak merubah POJK yang ada saat ini, kecuali untuk bulian ya, itu kepemilikan asing masih dibuka mayoritas hingga 85%. Kemudian adanya kepastian hukum melalui PP serta akses ke berbagai subsektor usaha jasa pembiayaan. Juga ada perlindungan terhadap investasi yang telah ada. Artinya kalau memang sudah sebelum ada peraturan ini sudah ada kepemilikan asing yang melebihi 85%, itu tidak wajib menyesuaikan kecuali jika terjadi perubahan kepemilikan. Selain itu ada peluang pertumbuhan pembiayaan yang masih sangat besar, tadi ya kami sampaikan di awal. Nah, dalam hal ini tentu tidak hanya mengatur persentase saja, tetapi kita menginginkan, atau pemerintah dalam hal ini menginginkan hal ini ada keuntungan juga yang nyata ya bagi pemerintah ya. Salah satunya adalah bagi masyarakat, yang menunjang kebijakan-kebijakan pemerintah yang prioritas. Misalnya adanya kontribusi nyata terkait dengan peningkatan akses pembiayaan UMKM dan atau pembiayaan berkelanjutan dan atau ya ini sebenarnya pembiayaan transisi. Jadi sini seperti menu pilihan, jadi bisa bisa melihat kira-kira dari usaha jasa pembiayaan, misalnya perusahaan pembiayaan yang dia heavy-nya adalah di misalnya sewa guna usaha atau leasing untuk alat berat di pertambangan, yang tentu yang dilayani adalah dari korporasi. Tetapi dengan adanya keperbiayaan ini dia bisa melakukan misalnya pembiayaan ke UMKM. Kalau dia bilang bahwa ini kami belum portofolio kami bukan ke situ, nah bisa dia melakukan dengan cara tidak langsung, misalnya dengan menggandeng lembaga jasa keuangan yang lain yang sudah familiar dengan ceruk bisnis UMKM melalui channeling atau melalui joint financing, sehingga risiko tersebut bisa terbagi atau terdistribusi ya. Kemudian transfer teknologi dan pengembangan SDM. Nanti ini yang menjadi poin kenapa kami mohon nanti perkenan dari Bapak Ibu Kementerian Tenaga Kerja untuk bisa memberikan masukan-masukan tentang kira-kira rumusan-rumusan pasalnya seperti apa dan juga norma pengaturannya. Selanjutnya ini juga mendorong adanya tata kelola yang baik. Nah, ini sejalan dengan visi Astacita ya Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Nah, ini investasi asing itu dipersilahkan masuk dan berkembang di Indonesia, namun tentu harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi perekonomian nasional. Kemudian juga ini dengan prinsip yang keseimbangan ya antara menarik investasi tapi juga keperbiayaan terhadap kepentingan nasional, sehingga kalau ini bisa selaras tentu ini tidak dilihat sebagai beban tetapi dilihat sebagai peluang, karena tadi bahwa pangsa pasarnya juga masih sangat besar dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini yang kami dapat juga dari teman-teman OJK, itu minat investor asing ini terus meningkat ya. Ada Baidu, ada Temasek, mereka menyatakan minatnya untuk masuk di di P2P lending. Kemudian juga UOB juga menyampaikan, walaupun ini bank ya, menyampaikan minatnya untuk masuk ke usaha bulian. Kemudian Mitsubishi dari Jepang juga minat ke pembiayaan hijau. Nah, ini peluang-peluang yang di dalam waktu
dekat ini kami dapat infonya dari teman-teman Bapak Ibu dari OJK ya. Lanjut. Nah, poin-poin ini mungkin sederhana saja, sekitar saat ini ada sekitar 6 bab, 23 pasal ya, dan sudah dibahas untuk PAK putaran pertama. Itu di tanggal 6 sampai 8 Juli ya. Itu mengatur tujuan utama RPP, kemudian cakupan UJP yang diatur, pengaturan penggunaan asingnya, kemitraan wajib, kemudian transparansi tentang pemegang saham pengendali, terus investasi asing harus memberikan manfaat. Nah, salah satunya tadi ya, bahwa bagaimana dengan 3 hal ya, keperbiaan terhadap tenaga kerja Indonesia, alih teknologi, kemudian juga alih pengetahuan. Itu yang dapat kami identifikasi. Nah, kami juga memahami sudah ada PP 34 ya kalau tidak salah ya, tapi mungkin kami mohon nanti perkenan dari Bapak Ibu Kementerian Tenaga Kerjaan untuk bisa memberikan kira-kira rumusan-rumusannya atau variabel-variabelnya apa dan lain sebagainya, sehingga PP ini harapannya nanti tidak hanya kita nice to have ya, tetapi betul-betul bisa dimonitor keberhasilannya atau permasalahannya, sehingga nanti mungkin bisa dilakukan perbaikan-perbaikan di masa depan. Nah, kemudian juga ada kewajiban pelaporan, pemantauan, evaluasi, sanksi, dan ketentuan peralihan. Lanjut. Nah, ini antara lain ada beberapa hal ya di pasal 10, ini mungkin masih sifatnya umum, yaitu mengutamakan tenaga kerja Indonesia, kemudian memastikan terlaksananya alih teknologi dan alih keahlian kepada tenaga kerja. Ada pasal 11 yang mungkin kami coba highlight, itu ini ada gradasi ya, jadi karena ini di sektor keuangan, tentu OJK sebagai otoritas pengawas di sektor jasa keuangan, ini mungkin punya kriteria-kriteria, dan juga kami lihat di POJK 46 juga sudah ada ya beberapa kriteria terkait isu ini, sehingga nanti kita sinkronkan mumpung ada dua entitas dari pemerintah, yaitu dari Kementerian Ketenagakerjaan dan dari otoritas yaitu OJK, nanti mungkin bisa disinkronkan kira-kira apa saja poin-poin yang perlu kita atur, dan nanti bisa direview dan juga bisa dilihat kira-kira kesuksesan dari RPP ini atau PP ini nantinya itu dikaitkan dengan mengutamakan tenaga kerja Indonesia, memastikan terlaksana terjadinya alih teknologi dan alih keahlian. Kemudian di pasal 12 juga tentu ini kita sinkronkan, kita harmoniskan juga dengan peraturan atau ketentuan di perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan. Lanjut. Nah, kemudian di pasal 17 ya, ini data-data yang mungkin kita ingin ketahui, khususnya kalau misalnya data pemegang saham pengendali, pembiayaan dan lain sebagainya, itu di pembahasan yang lain. Nah, ini cuma ada penggunaan tenaga kerja, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, kemudian realisasi alih teknologi dan alih keahlian ini perlu kita atur. Kemudian laporannya seperti apa, karena kita juga tentu tidak ingin membebani usaha jasa pembiayaan harus lapor juga ke dua entitas kan, atau dua lembaga ya, yaitu ke Kementerian Ketenagakerjaan dan OJK, sehingga kita harapkan tetap Kementerian Tenaga Kerja itu di garda terdepan, nanti tembusannya ke OJK. Ini salah satu opsinya ya, nanti mohon berkenan juga masukannya seperti apa. Nah, ini kalau dia pengaturannya dibagi ya, artinya kita harapannya tidak terjadi overlapping, siapa melakukan apa dan lain sebagainya, sehingga sudah clear. Kalau isunya terkait dengan ketenagakerjaan ya tentu Bapak Ibu di di Kementerian Ketenagakerjaan yang lebih memahami dan memiliki otoritas tersebut, kewenangan tersebut. Tetapi kalau dari sisi Kementerian Keuangan tentu menginginkan adanya parameter-parameter yang dapat kami gunakan
untuk melakukan monef dan mereview PP ini nantinya itu apakah memang mencapai sasaran atau tidak. Lanjut. Kemudian di pasal 18 penyelenggaraan UJP yang melanggar ketentuan ini ada sanksi ya. Nanti diatur lebih lanjut dengan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, ini apakah memang selama ini kan sepertinya mungkin di PP 34 kami mohon nanti diberikan pencerahan kira-kira sanksinya seperti apa dan lain sebagainya, sehingga ini sebetulnya lebih ke arah policy alignment ya antara berbagai peraturan yang ada. Lanjut. Nah, ada beberapa variabel yang mungkin kita bisa diskusikan karena kebutuhan dari pemrakarsa atau dalam ini pemerintah, ini adalah Kementerian Keuangan, misalnya penggunaan tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing. Kita mesti tahu nih jumlah tenaga kerja Indonesia berapa, yang asing berapa, tapi ini kita batasi di UJP ya Bapak Ibu ya, artinya kita tidak masuk ke industri manufaktur atau industri yang lain karena PP ini dibatasi hanya pada usaha jasa pembiayaan. Kemudian persentasenya berapa, jabatan yang ditempati apa, karena sependek pengetahuan kami mungkin ada jabatan-jabatan tertentu yang masih boleh ditempati oleh tenaga kerja asing. Kemudian alasan penggunaan dan lain sebagainya. Kemudian terkait alih teknologi, alih keahlian, nanti kami juga mohon masukannya. Kira-kira parameter-parameter apa yang perlu kita kita identifikasi bersama dan menjadi pegangan sehingga tidak terjadi pembebanan ke UJP tambahan di satu sisi, tapi di sisi lain kami bisa melakukan monef sesuai dengan parameter yang ada yang digunakan selama ini. Kemudian pengembangan SDM-nya dengan jumlah pelatihan dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini mungkin sebagai bahan diskusi, walaupun ini masih sangat rough ya. Misalnya, apakah parameter di atas tadi, yang di atas itu memang belum kita masukkan di RPP. Nanti kita juga perlu